Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care sedang bisa berjumpa kembali dengan sebuah prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV untuk mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan acara ini dari awal sampai pada tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dimanapun suara kami didengarkan. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, ambillah Alkitab kita, siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar mencatatnya, supaya kita lebih mudah mengingatnya dan mengulanginya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang kami akan sampaikan untuk kita malam ini adalah roh yang bernyala-nyala. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita setia mengikuti Tuhan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya. Roh yang bernyala-nyala, itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin mengatakan waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Hidup adalah keputusan. Setiap hari kita mengambil keputusan. Dari semua keputusan yang pernah kita ambil, keputusan yang paling tepat adalah waktu kita mendeklar, saya percaya Yesus. Nah, kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kami mau mengajak kita, bacalah setiap hari. Tahukah kita kalau itu kita lakukan sesudah kita percaya Tuhan Yesus, yang pertama yang akan terjadi, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, malam ini kita mau membahas salah satu kehendak Allah yang perlu kita ketahui. Tuhan mau supaya roh kita bernyala-nyala. Percaya atau tidak, Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang suam-suam. Panas tidak, dingin tidak. Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang suam-suam demikian. Alkitab katakan, orang Kristen yang suam-suam akan dimuntahkan. Oleh karena itu, putuskan malam ini, kalau kau sudah percaya Yesus, biarlah roh kita bernyala-nyala. Bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada kesulitan. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, kesulitan boleh ada, tapi kita tidak akan gentar, karena Dialah yang punya kuasa.
untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, tetap ada pengharapan bagi kita yang percaya pada Yesus. Nah, ada 3 hal yang kami mau bagikan untuk kita malam hari ini. Bagaimana supaya kita yang percaya Yesus, agar roh kita bernyala-nyala senantiasa. Yang pertama kami mau tekankan buat kita harus intim dengan Tuhan. Dalam tahun ini, kami mau ajak kita, prioritaskanlah hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Mustahil kita bisa bernyala-nyala kalau kita tidak mau intim dengan Tuhan. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, intimlah dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kami percaya saudara dan saya akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan, pengurapan Tuhan akan turun, bahkan kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kami berani berkata, kita akan berbuah-buah dalam kekristenan kita, karena mustahil kita bisa berbuah kalau kita tidak mau intim dengan Tuhan, karena buah adalah hasil daripada keintiman. Haleluya. Jadi kami mau tekankan buat kita, roh yang bernyala-nyala, kalau kita ingin memilikinya sesudah kita percaya pada Yesus, intimlah dengan Tuhan. Ayo, prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan harus kita tempatkan pada tempat yang utama. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya kekristenan kita akan berkobar-kobar dan akhirnya membuat kita sanggup dan kuat menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang ada. Haleluya. Contoh yang paling sederhana di dalam Alkitab adalah Daniel. Tahukah kita, waktu orang mulai iri hati dengan Daniel, tapi yang dilakukan oleh Daniel tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Haleluya. Alkitab katakan 3 kali sehari dia berdoa, memuji Tuhan. Kami mau tekankan buat kita. Dan waktu masalah datang, apa yang terjadi? Akhirnya dia tetap teguh. Apa yang terjadi? Dan dia tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi tetap setia kepada Tuhannya. Rohnya tetap bernyala-nyala. Dan itu yang membuat pada akhirnya Daniel jadi berbeda, dan akhirnya menjadi kesaksian besar. Tuhannya dan Tuhan yang dia sembah dihormati. Haleluya. Jadi kami mau katakan, ayo dalam tahun ini biar roh kita bernyala-nyala. Bukan gak ada masalah. Masalah gak usah dibesar-besarkan. Masalah adalah bagian daripada hidup yang harus kita hadapi. Percaya atau tidak, waktu roh kita besar, masalah jadi kecil. Tapi waktu roh kita kecil, masalah jadi besar. Oleh karena itu, tangkap kebenaran ini. Biarlah roh kita bernyala-nyala. Dan alami itu, miliki itu. Dengan prioritaskanlah hubungan kita dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Tirulah para nabi dan rasul-rasul dan murid-murid Tuhan. Mereka disiplin membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Roh mereka kuat. Waktu tantangan ada, mereka tidak goncang. Bahkan mereka menjadi kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang kedua, roh yang bernyala-nyala, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau bersatu. Kita harus mau bersatu. Kami mau ajak kita hidup di dalam dunia yang spiritnya hari-hari ini spirit yang pemecah. Ya, kami mau katakan, percaya atau tidak, itu pekerjaan daripada si iblis. Karena iblis tahu kalau kita bersatu kita akan kuat. Kami mau ajak kita,
bersatu. Haleluya. Pilihlah untuk bersatu. Di rumah kita bersatu, di gereja kita bersatu. Ya, kalau ini kita lakukan, roh kita akan bernyala-nyala. Percaya atau tidak, iblis mau menggembosi kita dengan cara, ya, dengan mencurahkan roh perpecahan, roh kekacauan. Haleluya. Dia curahkan roh iri hati. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kita akhirnya saling menggigit dan saling membunuh. Oleh karena itu kami mau katakan, ayo ikuti apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau supaya roh kita bernyala-nyala. Yang pertama, intim dengan Tuhan. Intimlah. Prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Dimanapun kita pergi, ayo intim dengan Tuhan. Tetap melekat dengan Tuhan. Puji Dia, sembah Dia, dan lakukan itu dengan segenap hati kita. Maka roh kita akan besar, roh kita akan bernyala-nyala. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, bersatulah, bangunlah unity. Bersatulah, bangun kesatuan. Haleluya. Iblis mau menggembosi gereja Tuhan. Iblis mau menggembosi keluarga-keluarga orang percaya. Dengan apa? Dengan mencurahkan roh pecah belah. Di mana orang yang bersatu mulai dirusak kesatuannya. Dia mulai membuat macam-macam persoalan. Ya, ada kecurigaan satu dengan yang lain sehingga tidak ada kesatuan. Kami pastikan, pilih apapun yang terjadi, kita harus mau bersatu. Kalau itu yang kita lakukan, roh kita akan bernyala-nyala. Akhirnya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kalau di tahun-tahun kemarin kita Kristennya masa bodoh, acuh tak acuh, untuk hari-hari ke depan ini yang semakin berat, mari perhatikan kebenaran ini. Tuhan mau supaya roh kita bernyala-nyala, intim dengan Tuhan, bangun kesatuan, unity. Kita akan kuat. Ya, percaya atau tidak, kita akan kuat. Alkitab katakan dengan jelas, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Alkitab katakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, pilih. Apapun yang terjadi. Kalau ada masalah, jangan dibesar-besarkan, dilokalisir, saling mengampuni. Kalau ini ada, kami percaya kita akan kuat. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, roh yang bernyala-nyala. Bagaimana kita jadi orang Kristen yang bernyala-nyala, yang berapi-api? Saya suka lagu yang berkata, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Kami mau katakan, api selalu mencari, api selalu menjadi perhatian. Kalau kita jadi orang Kristen yang bernyala-nyala, kita akan jadi perhatian. Haleluya. Dan membuat kita mudah membawa jiwa buat Tuhan. Nah, yang ketiga, roh yang bernyala-nyala, bagaimana kita bisa memilikinya? Kami mau katakan, kita harus fokus dalam kekristenan kita. Haleluya. Kita harus fokus. Jangan ikuti dunia. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Kami mau katakan, jangan ikuti apa yang disodorkan oleh dunia. Iblis sedang membuat permainan. Kami mau katakan, jangan ikuti permainan yang dimainkan oleh iblis pada hari-hari ini. Kalau kita mengikutinya, nanti roh kita jadi capek. Kami mau katakan, kalau tubuh yang capek gampang obatnya, tapi kalau rohmu, hatimu, pikiranmu yang capek, susah obatnya. Jangan ikuti dunia. Apa artinya? Jangan ikuti keinginan-keinginannya. Masalah dunia yang dimaksudkan adalah masalah keinginan. Haleluya. Segala sesuatu boleh, tapi tidak semuanya berguna. Pilihlah
untuk melakukan yang berguna, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Tadi kami katakan, iblis sedang membuat permainan. Jangan ceburkan dirimu dalam permainan itu. Haleluya. Kami pastikan, kalau kita bisa menangkap ini, roh kita akan bernyala-nyala. Jangan ceburkan dirimu dalam permainan yang sedang dimainkan oleh iblis pada hari-hari ini. Banyak orang terjebak, akhirnya ya capek. Kami mau katakan, keinginan berbeda dengan kebutuhan. Hati-hati dengan keinginan kita. Ya, Yesus harus jadi Tuhan di atas keinginan kita. Kami mau katakan, kalau itu yang kita lakukan, maka iblis tidak pernah dapat keuntungan dan kita tidak akan terseret ke dalam permainan yang dimainkan oleh iblis. Kalau kita sadar akan hal ini, maka roh kita akan bernyala-nyala dan bernyala-nyala. Haleluya. Baca Alkitab kita, Tuhan tidak pernah menyuruh kita berkompetisi dengan dunia. Tapi iblis berusaha supaya saudara dan saya berkompetisi dengan dunia. Tunjukkan pada kami mana ayatnya Tuhan menyuruh kita berkompetisi dengan dunia. Nggak ada. Alkitab katakan justru jangan ikuti dunia. Tapi justru sebaliknya, apa yang terjadi? Kita mulai berkompetisi dengan dunia yang tidak perlu, ya kita buat jadi perlu. Kami mau katakan, akhirnya roh kita capek. Haleluya. Alat kita buat jadi tujuan. Contoh mobil itu alat, tapi kita buat ya jadi tujuan. Akhirnya semua cara kita halalkan untuk mendapatkannya. Akhirnya kita capek rohnya. Itu yang kami maksudkan permainan. Jangan ceburkan diri kita, tapi ikuti apa yang Tuhan katakan. Karena itu kami katakan mesti fokus pada Kristus. Fokus pada Yesus. Lakukan apa yang Dia perintahkan. Kalau ini yang kita lakukan, bukan tidak ada masalah. Tapi seberat apapun masalah, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Roh kita akan terus bernyala-nyala. Dan itu modal untuk saudara dan saya bisa berlari sampai garis akhir, di mana kita kedapatan setia. Dan Tuhan yang kita layani akan berkata, hai hambaku yang setia, sabarlah engkau, duduklah di sebelah kananku. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Roh yang bernyala-nyala. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, intim dengan Tuhan. Yang kedua, bangun unity, kesatuan. Dan yang ketiga, fokus. Kalau ini ada dalam hidup kita, roh kita akan bernyala-nyala. Jangan membias, tapi fokuslah pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, kami mau ajak saudara, tantang saudara mengikuti doa kami, asalkan saudara lakukan dengan benar. Kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan rancangkan itu akan jadi milikmu dan milikku. Yang kedua, nanti kami mau berdoa untuk yang sakit dan yang beban berat. Yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Mari kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang kepada Tuhan di malam hari ini. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya sadar dosa saya membawa saya kepada penghukuman. Saya akan binasa karena dosa yang saya lakukan. Saya mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku Tuhan, saya perlu Engkau. Kasihanilah saya.
Saya persembahkan diri saya kepada Tuhan di malam ini. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Yesus Kristus Tuhan menjadi juru selamat dalam hidup saya, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Kita masuk pada bagian kedua. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau paru-parumu atau jantungmu yang sakit, taruh satu tanganmu, satu angkat ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, lakukanlah. Mari kita berdoa. Tuhan, kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kau tahu keadaan mereka, kami percaya penebusan-Mu sempurna atas kami. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa, hai penyakit, roh penyakit yang menguasai Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, dimanapun mereka menyaksikan acara ini, dalam nama Yesus, nyala engkau. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Kalau engkau punya beban berat, punya pergumulan, Yesus berkata, marilah kepadaku yang kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya beban berat. Hamba berdoa sesuai firman-Mu. Mari Tuhan kau jamah di dalam nama Yesus. Ratakan gunung, timbun lembah, angkat semua beban pergumulan mereka. Aku berdoa, pintu-pintu yang tertutup terbukalah. Terima mujizat Tuhan. Aku berdoa Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu. Yang baik dari Tuhan terjadi dalam hidupmu. Awan gelap berlalu, kuasa Tuhan menaungi engkau. Pertolongan, mujizat, kasih Tuhan turun atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangihe sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari virus corona, penyakit berbahaya. Dan Tuhan dari resesi. Kami berdoa pulihkanlah negeri kami. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, jauhkan dari gempa bumi, malapetaka, bencana, tsunami. Kami berdoa biar ada hujan pertobatan di bangsa kami dan di kota kami ini. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan, jadikan jadi suara bukan jadi gema. Jadikan gerejamu jadi berkat. Turunlah roh kesatuan atas gerejamu. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan pakai. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkatinya. Kami mendoakan Tuhan, biar rumah sakit jadi rumah pemulihan. Orang-orang yang sakit corona di sana, Tuhan bebaskan. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto, Tuhan berkati yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.